Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berupaya bersungguh-sungguh untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jemaah sekalian, semoga salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, sebelum khatib ini saya lanjutkan. Ada pertanyaan yang menarik saya kira, Bapak sekalian. Apakah hidup kita ini semakin lama semakin mudah atau semakin susah? Halo? Bapak Ibu sekalian, urip niki saat saya dalu, saya angan apa saya gampil? Teman sekalian, tadi panitia sudah menyebutkan yang menggalang zakat infak semakin banyak tapi dapatnya semakin kecil, tidak lebih besar dari tahun yang lalu. Sama sekalian, padahal Rasulullah mengingatkan kalau hari ini lebih buruk dari yang tahun lalu, maka disebut apa? Bangkrut. Kalau hari ini sama dengan tahun yang lalu saja, kita disebut orang yang rugi. Jangan sekalian, inilah fakta yang kita hadapi saat ini. Jangan sekalian, ada 26 juta saudara kita yang disebut miskin, yang satu hari satu orang setunggal tiang itu hanya bisa belanja tidak lebih dari 550.000 rupiah untuk seluruh kebutuhannya, perokok, makan, minum, kesehatan, transportasi, semua pendidikan hanya 550.000, dan ada yang hanya 350.000. Pemerintah menyebutnya sebagai orang miskin ekstrim. Jemaah sekalian, kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Karena apa? Jemaah sekalian, pada pendapatan rata-rata penduduk Indonesia tahun 2023 itu 4.919 US dollar. Kira-kira satu orang itu penghasilannya, setunggal tiang itu penghasilannya 75 juta setahun. Itu rata-rata penduduk Indonesia. Pertanyaannya apa sekalian?
Penghasilan panjenengan ada nggak segitu? Penghasilan panjenengan ada nggak 75 juta setahun? Wonten apa? Wonten karo mboten iki angel krungune meh padha. Dibaleni wonten apa mboten? Kalau ini semakin jelas. Jadi Bapak sekalian, tidak ada, beberapa kali bahkan sama sekalian kita sedang menggalakkan untuk katamisasi bikin kartu NPN. Ternyata satu kartu bayar 25.000 itu pun juga banyak yang nggak bisa bayar. Terpaksa harus kita carikan sponsornya. Jemaah sekalian, yang sedih tadi, orang miskin yang bagian zakat hanya dibatasi 13 orang. Padahal mungkin orang miskinnya itu banyak. Ukurannya sama sekalian, Jawa Timur ini lebih dari 10%. 10,2% yang miskin. Jadi kalau penduduk sedaya lawas itu 18.000, maka 10%-nya itu pasti miskin. Itu data konkret real. Bahkan mungkin lebih dari itu. Jamaah sekalian, yang luar biasa jamaah sekalian, kalau kita ini lulus di dalam bulan Ramadan ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, setidaknya jamaah sekalian, ketika kita berangkat menunaikan kewajiban berpuasa, maka kita sudah termasuk memenuhi seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Berarti kita termasuk orang yang mendengar bahwa kita diseru oleh Allah, kita ini termasuk golongan orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian, salah satu karakter orang yang beriman itu wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Suka berinfak, dan kemudian ketika kita lulus di dalam pelatihan dalam gemblengan Ramadan ini, kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Salah satu karakternya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jamaah sekalian, begitu kita lulus di dalam melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan ini, kita keluar menjadi orang yang bertakwa, yang salah satu cirinya suka berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Jemaah sekalian, boleh di antara kita, bahkan mungkin banyak di antara kita yang kondisi ekonominya sangat memprihatinkan. Tetapi jemaah sekalian, panjenengan perlu ketahui bahwa sejak 2018 Indonesia menjadi juara dunia dalam hal kedermawanan. Ada 142 negara di dunia ini diteliti oleh World Giving Index. Diteliti negara mana yang paling dermawan. Ternyata jamaah sekalian, 6 kali berturut-turut Indonesia menjadi juara dunia dalam hal kedermawanan. Jamaah sekalian, siapa yang kemudian menopang prestasi ini kalau bukan kita umat Islam? Allahu Akbar. Kita umat Islam, karena apa? Mayoritas penduduk negeri ini adalah umat Islam. Boleh kita miskin, tapi semangat berinfak berderma itu luar biasa. Kenapa kemudian kita dinobatkan oleh World Giving Index menjadi juara dunia paling dermawan? Teman sekalian, saya sebutkan saja. Juara 1 Indonesia dengan nilai 68. Juara kedua Ukraina nilainya 62. Juara ketiga itu Kenya. Hampir semuanya ini negara miskin. Kenya nilainya 60, Liberia nilainya 58, baru kemudian Amerika Serikat nilainya 58. Jemaah sekalian,
prestasi ini jarang diangkat ke publik. Pada sungguh ini prestasi yang luar biasa. Kenapa menjadi juara dunia? Jemaah sekalian, 81% dari penduduk dewasa Indonesia itu ternyata suka berinfak. Inilah karakter orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. 61%-nya suka menolong orang asing. Dan 61% lagi, jemaah sekalian, dari penduduk dewasa itu suka berkegiatan sosial, suka berkegiatan dalam bidang filantropi. Jemaah sekalian, semangat untuk membuktikan bahwa kita orang beriman dan bertakwa kepada Allah, ternyata jemaah sekalian itu terbukti kita menjadi juara dunia. Jemaah sekalian, tetapi semangat itu ternyata belum mampu mengikis orang miskin di Indonesia. Karena apa? Karena yang berderma itu kondisi ekonominya juga sedang tidak baik-baik saja. Jemaah sekalian, sejak sekitar puluhan tahun yang lalu sudah dihitung potensi zakat kita itu katanya ada 300 triliun. Tapi yang tercatat di sisi kita sampai saat ini tidak pernah menyentuh angka 20 triliun. Jangan-jangan yang dicatat bukan uangnya kita semua yang punya kewajiban zakat dan infak, tapi orang-orang mereka yang tidak punya kewajiban. Jemaah sekalian, oleh karena jemaah sekalian, mari kita sama-sama berubah. Mari kita bersama-sama untuk berupaya untuk apa? Untuk merubah posisi ini, untuk merubah kondisi saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, kita diperintahkan oleh Allah agar apa? Agar kita memaksimalkan karunia Allah. Berupa apa? Berupa pendengaran, penglihatan, dan hati atau pikiran. Jemaah sekalian, ketika Allah melahirkan kita di muka bumi ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Jemaah sekalian, dialah Allah yang mengeluarkan kita semuanya dari perut ibu-ibu kita, la ta'lamuna syai'a. Kita ini dikeluarkan dari perut kita nggak ngerti apa-apa. Kemudian Allah karuniakan kepada kita berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Agar kita bersyukur, agar kita memaksimalkan karunia Allah yang luar biasa ini. Untuk apa? Untuk bisa melihat dengan jelas, dengan terang fakta yang ada di sekitar kita. Jamaah sekalian, orang-orang yang cerdas yang Allah sebut ulil albab, dia senantiasa mengingat Allah. Seluruh pikiran, indera, penglihatannya semuanya itu dipakai untuk memikirkan ciptaan Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Jemaah sekalian, orang yang cerdas itu orang yang senantiasa mengingat Allah. Orang yang seluruh inderanya, pendengarannya, penglihatannya, pikirannya, hatinya senantiasa dipakai untuk memikirkan ciptaan Allah. Sambil rasionalitasnya itu mengembara jauh, jemaah sekalian. Dia senantiasa mengingat Allah. Perjalanannya itu dituntun oleh Allah. Maka kemudian dia akan selalu, orang hebat itu akan selalu menghadirkan pikiran, menghadirkan mindset. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jemaah sekalian, dia akan senantiasa melihat, mengatakan seluruh fakta apa saja di hadapannya. Wahai Tuhanku, tidak ada satupun, sesuatu pun yang Engkau ciptakan itu sia-sia.
Orang yang ulul albab akan senantiasa bisa menangkap hikmah dan manfaat dari seluruh fakta yang ada di depannya. Jamaah sekalian, walaupun seringkali fakta dan kenyataan itu kita pandang sebagai hal yang menyesatkan, bahkan mungkin membahayakan diri kita, tetapi orang yang ulul albab selalu bisa menangkap Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia selalu bisa menangkap ada hikmah dan manfaat di seluruh ciptaan. Jamaah sekalian, bukankah Allah meringatkan Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, Maha suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan. Kalau ada di situ ada madarat, pasti di situ ada manfaat. Kalau ada di situ ada tangis, pada saat yang sama di situ juga ada tawa tertawa. Oleh karena para jamaah sekalian, kita hanya diminta untuk menggeser fokus arah pandangan kita. Jamaah sekalian, ketika disodorkan fakta begitu banyak saudara yang miskin, lalu kemudian ketika kita punya pikiran lapo golek bondo moyo-moyo, wong mati ora digawa, lapo moyo-moyo golek bondo wis sakmenele wis cukup. Jamaah sekalian, itu pikiran-pikiran sempit yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang 26 juta yang kondisinya sama penderitaan itu? Maka kemudian mari kita kembangkan, bukankah Rasulullah yang kita berikrar untuk menjadi pengikut setia Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita ummati, ummati, ummati. Sama sekalian, beliau Rasulullah Muhammad SAW sampai menjelang ajalnya yang dipikirkan adalah kita semua. Yang beliau pikirkan adalah keselamatan kita semua, yang dipikirkan kesejahteraan kita semua. Lalu kemudian kita yang telah bersumpah berikrar menjadi pengikut setia beliau, lalu tiba-tiba kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, ternyata apa yang terjadi ketika Allah telah memberikan karunia yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa berupa pikiran, hati, pendengaran dan penglihatan itu. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit sekali orang yang mau menggunakan pendengaran, penglihatan dan pikiran itu. Teman sekalian, oleh karenanya karunia yang besar itu, kalau kemudian kita tidak mau menggunakannya, memaksimalkannya untuk memahami apa yang Allah ajarkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Al-Quran ajarkan kepada kita, Allah mengancam kita semuanya, dan itu resikonya tentu sangat berat buat kita. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum yasma'una wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Jemaah sekalian, kalau kita tidak mau menggunakan, memaksimalkan, memanfaatkan semaksimalnya apa yang Allah karuniakan berupa pendengaran, penglihatan, dan hati dan pikiran itu untuk memahami ayat Allah. Jemaah sekalian,
Allah mengancam kita untuk memenuhi neraka jahanam itu terhadap manusia-manusia yang seperti itu. Dan Allah menyebutnya dengan sebutan yang sangat buruk. Mereka itu seperti binatang ternak dan bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Dan mereka termasuk orang-orang yang lain. Jamaah sekalian, seluruh yang Allah karuniakan itu agar apa? Agar kita bisa merencanakan kehidupan yang lebih baik saat ini dan akan datang, bahkan nanti jauh di depan kehidupan akhirat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah sekalian, kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk memikirkan kehidupan mendatang dengan mendesain sebaik-baiknya mulai saat ini. Tentu jamaah sekalian, semuanya itu di backup penuh, didukung penuh oleh Allah dengan karunia berupa pendengaran, penglihatan, dan hati dan pikiran itu. Jamaah sekalian, kalau di awal tadi kita merasa bahwa kehidupan kita ini sedang tidak baik-baik saja, kalau hidup kita ini sedang susah, kalau urip kita ini angel saat ini sama sekalian, maka tentu ada banyak pilihan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullah. Seringkali kita sulit untuk berubah, sama sekalian, dan itu terbukti bahwa jualan perubahan ternyata tidak laku atau kalah, karena memang kita ini sulit sekali untuk berubah. Buktinya apa jamaah sekalian? Ketika kita mengatakan bahwa urip iki angel, ternyata tidak ada perubahan yang revolusioner radikal terhadap kondisi yang kita alami saat ini. Kita masih mengerjakan di bidang yang sama dengan cara yang biasa-biasa juga. Jamaah sekalian, mestinya tantangan apapun di medan apapun yang kita terjuni, yang kita lakukan ini, kita akan keluar sebagai pemenang. Karena apa jamaah sekalian? Bayangkan, kita orang yang beriman, Allah menghadirkan dirinya, Allahu walilladzina amanu. Allah hadir di tengah orang-orang beriman, menjadi pelindung, menjadi backingnya orang-orang beriman. Dan tidak hanya itu, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka orang-orang beriman dari jalan gelap menuju jalan terang. Belum lagi ketika kita lulus di bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, kata Allah. Sungguh Allah akan membersamai orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang berbuat baik. Tidak hanya itu para jamaah sekalian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Terus kalian bayangkan, Allah hadir di tengah-tengah orang yang bertakwa, seluruh urusan yang bertakwa itu. Setidaknya dari sebagian apa yang menjadi urusannya orang-orang bertakwa, urusan-urusan kebaikan tentunya, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa kepada Allah.
Allah akan memberikan rezeki bagi orang yang bertakwa kalau cari cara arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah sekalian, begitu hebatnya backingnya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, lalu kemudian kita hadir di muka bumi sebagai orang-orang yang kalah. Secara ekonomi, secara politik kita hadir menjadi orang-orang yang kalah. Betapa memalukannya diri. Padahal Allah telah hadir di tengah-tengah kita untuk menjadi backing, menjadi pelindung kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, ada pernyataan yang menarik. Yang pertama, jamaah sekalian, tadi diumumkan betapa banyak lembaga yang mengumpulkan ZIS. Jamaah sekalian, pengumpulan zakat itu sudah diatur oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012. Lembaga amil zakat itu harus berizin. Yang dengan itu, jamaah sekalian, kita bisa menjadi profesional untuk mengelola ZIS. Tidak hanya saat Ramadan, panitia Ramadan kita bagi beras tadi yang 13 orang untuk satu RT, dan kemudian di luar Ramadan tidak ada yang ngurus lagi karena tidak ada yang bagi beras lagi. Padahal jamaah sekalian, kita tinggal bikin wadahnya. Allah yang memerintahkan kita. Syarat disebut ulaika humul mu'minuna haqqan, itu suka berinfak, baik infak sunat maupun infak wajib. Syarat, salah satu syarat disebut orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Kita ini diminta untuk apa? Bikin wadahnya dan kelola secara profesional dengan baik. Kita harus berubah secara radikal, secara revolusi radikal, supaya apa? Supaya saudara kita yang 26 juta itu tertangani, jamaah sekalian. Ancamannya sungguh sangat berat buat kita yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara kita tahu tetangga kita, orang-orang terdekat kita dalam keadaan apa. Jamaah sekalian, tahun 2016 Muhammadiyah Jawa Timur mulai menggeliat mengurus lembaga amil zakat. Setiap tahun terus naik dan terus naik sampai terakhir 2022 kemarin angkanya sudah di 80 miliar rupiah setahun. Salah sekalian, tapi ternyata yang kita lakukan masih kalah jauh dengan yang dilakukan oleh Ustaz Edi Hidayat yang hanya dalam sepekan. Dengan jamaah beliau pengikut setiap beliau lebih dari 5 juta. Beliau tinggal bilang, siapkan dana, siapkan infak terbaik untuk saudara kita di Palestina. Ini nomor rekening. Jamaah sekalian, dalam tempo sepekan beliau mengumpulkan 30 miliar, dan itu dihentikan karena banyak yang membeli yang hijau. Sementara Lazismu secara nasional itu juga dapatnya 30 miliar, butuh 2 bulan dan butuh didukung hampir 1000 kantor Lazismu seluruh Indonesia. Betapa dahsyatnya yang dilakukan oleh Ustaz Edi Hidayat dengan apa? Dengan perantaraan medsos. Jamaah sekalian, dan itu mulai kita lakukan. Yang berikutnya jamaah sekalian, mari kita sekali lagi, Allah yang perintahkan kita semuanya, kita tinggal bikin wadahnya dan kita kelola secara profesional. Yang kedua jamaah sekalian, ada pesan yang pidato Bu Menteri Keuangan yang menarik. Kenapa kita miskin? Kenapa mereka orang-orang barat itu banyak yang kaya? Jamaah sekalian, anak-anak Indonesia, bangsa Indonesia ini
terkenal hebat, terkenal pintar-pintar di luar negeri. Lalu kenapa kita miskin? Kata Bu Menteri, karena kita orang Indonesia yang bekerja itu orangnya. Kalau mereka yang bekerja itu uangnya. Karena yang bekerja kita itu orangnya, maka ketika pensiun kemudian kita menjadi orang yang kolaps. Ketika kita dicoba oleh Allah menjadi orang yang sakit ekonomi, kita menjadi kolaps. Jamaah sekalian, pada 1500 tahun yang lalu Allah mengajarkan kepada kita mulai Rasulullah Muhammad SAW agar kita melakukan apa? Melakukan investasi. Saya kira kita semuanya masih itu hafal. Ketika anak Adam wafat, ketika anak Adam mati, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Jamaah sekalian, wa tanzur nafsum ma qaddamat selina. Kita diperintahkan oleh Allah untuk kehidupan ke depan, yang bahkan kehidupan setelah kematian kita. Dengan cara apa? Dengan cara terus mengalirkan kebaikan walaupun orangnya sudah mati saja. Investasi kita terus mengalir kebaikannya kepada kita. Jangankan sakit, jangankan pensiun, mati saja. Kebaikan, pahala-pahala itu masih bisa mengalir dulu. Di dunia ekonomi sama sekalian, inilah yang disebut investasi. Jamaah sekalian, yang punya uang bisa melakukan investasi untuk kebaikan ke akhirat kita dengan melakukan sedekah jariyah. Yang punya ilmu dengan menebarkan ilmunya. Yang punya anak membangun anaknya akan menjadi orang yang soleh atau anak yang soleh. Jadi jamaah sekalian, Allah telah bersumpah, Allah tidak membiarkan ketika Allah mau menempatkan kita di muka bumi ini. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'is. Allah bersumpah dengan kadar sumpah 3 kali dan 3 derajat. Bahwa ketika Allah menempatkan kita semuanya di muka bumi ini, Allah telah siapkan wa ja'alnakum fiha ma'is. Kita ini hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyembah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menyembah kepada Allah, Allah memberikan fasilitas dengan cara apa? Dengan cara meninggikan langit, menghamparkan bumi. Aku keluarkan air dari awan. Aku keluarkan dari air itu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan untuk menjadi rezeki buat kalian. Jamaah sekalian, tetapi seringkali, mohon maaf, kita lupa. Untuk apa? Untuk melakukan investasi, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sekalian, ketika kita bertijar, ketika kita berniaga dengan Allah, Allah telah bersumpah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Semua yang kita tanam, semua yang kita infakkan di jalan Allah, maka telah akan kembali kepada kita. Jamaah sekalian, mari kita bangun sekali lagi kehidupan kita ke depan menjadi kehidupan secara ekonomi, politik, sosial menjadi jauh lebih baik dari kondisi saat ini. Tentu dengan semangat perubahan
yang harus terus kita rawat, yang harus terus menyala-nyala. Jamaah sekalian, kalau kita juga tidak mau berubah, seolah-olah kita merasa nyaman di zona yang sesungguhnya tidak nyaman. Karena apa? Karena kondisi kita sangat memprihatinkan. Jemaah sekalian, ada contoh yang menarik bagi kita. Bagaimana kemudian sahabat Rasulullah SAW yang tadinya berpindah tempat, berhijrah dari Makkah ke Madinah. Jemaah sekalian, jangankan rumah, harta, istri, tidak ada satupun yang dibawa. Yang dibawa hanya iman dan Islam. Jemaah sekalian, ada peristiwa yang benar. Ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan sahabat Ar-Rabi' Al-Ansari dengan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, karakter orang yang beriman itu sungguh luar biasa. Itu diabadikan oleh di surat Al-Anfal ayat 74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah di jalan Allah dan mau berjuang di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, orang beriman yang suka mendahulukan saudaranya dan suka menolong saudaranya. Allah sebut mereka itu ulaika humul mu'minuna haqqan. Jamaah sekalian, kalau kita mau mendapatkan predikat, mau disebutnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, maka para jamaah sekalian, harus ada bukti dari kita semuanya. Suka mendahulukan saudaranya walaupun kita juga butuh, dan suka menolong saudaranya. Mari kita kikis habis-habis. Wis ngene lah, wis sakmene ae dhewe cukup. Mari kita kikis habis pikiran-pikiran seperti itu. Jemaah sekalian, kalau kita senantiasa punya semangat yang luar biasa seperti ini, jemaah sekalian, maka kita akan tersusun menjadi umat yang seperti bangunan yang sangat kokoh, yang kuat membela yang lemah, yang kuat melindungi yang lemah, saling menopang, saling mendorong menuju kepada kemajuan, menuju kepada kondisi yang jauh lebih baik. Jemaah sekalian, sekali lagi, buat orang yang beriman, buat orang yang bertakwa kepada Allah, dan kuncinya jemaah sekalian, kita akan mendapatkan banyak jalan. Ketika apa? Ketika kita bersungguh-sungguh terhadap apa yang kita upayakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, terakhir jemaah sekalian, ada setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan, dan itu merupakan janji Allah. Ketika janji Allah ini kita tepati, kita laksanakan, insya Allah jamaah sekalian, kita akan menemukan kesuksesan dan kemenangan. Yang pertama jamaah sekalian, apapun amanah yang kita sandang, mari kita tunaikan amanah itu. Mari amanah itu kita urus sebagai kepala rumah tangga, sebagai di ormas, di pemerintahan, amanah profesi kita semuanya jamaah sekalian. Mari amanah itu kita urus dengan cara mengurus yang terbaik.
dan kemudian fokus terhadap amanah yang kita tunaikan ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhan, maka barang siapa ingin berjumpa dengan kenikmatan yang luar biasa, falyamal, lakukan sesuatu. Jamaah sekalian, kalau kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, maka lakukan sesuatu untuk berubah atas kondisi itu. Lakukan sesuatu, tidak hanya sekedar melakukan, tapi falyamal amalan sholihan. Lakukan dengan cara yang terbaik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Fokus terhadap urusan itu. Fokus terhadap perjumpaan dengan Allah, fokus terhadap impian-impian yang kita lakukan. Yang ketiga, sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang jahadu fina di dalam urusanku, jamaah sekalian, lanahdiyannahum subulana, sungguh akan aku tunjukkan banyak jalan kepada orang yang bersungguh-sungguh. Jamaah sekalian, sungguh-sungguh ini menjadi sangat penting, karena kalau tidak, nanti tidak ada tempat di surganya Allah. Allah telah peringatkan kita, fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagi. Di surga yang tinggi itu kalian tidak mendengarkan sedikit pun hal-hal yang lalu. Maka para jemaah sekalian, apalagi urusan amanah, mari kita tinggalkan kebiasaan yang tidak sungguh-sungguh, kebiasaan yang lago, yang sia-sia. Karena nanti kelak di akhirat itu, di surganya Allah yang tinggi itu gak ada tempatnya buat orang yang membiasakan kesia-siaan yang lalu. Yang terakhir jemaah sekalian adalah terus-menerus, kalau bahasa Al-Qur'an itu istiqomah. Jamaah sekalian, kalau kita punya impian, punya harapan, maka ketika tetap sekali, bangkit lagi, tetap belum bangkit lagi, dan bangkit lagi. Seringkali jatuh sekali, kita kemudian sambat, gak jodoh aku kayak gini. Jadi dapat ujian, kan sudah bilang gak jodoh, pindah lagi, ganti profesi lagi, begitu lagi, gak jodoh lagi, gak jodoh lagi, sehingga waktu dan biayanya, tenaganya habis untuk pembelajaran. Maka kuncinya adalah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jemaah sekalian, orang-orang yang istiqomah, tentu dalam hal ini istiqomah terhadap ketauhidannya itu, kalau kemudian kita istiqomah dengan mimpi kita, maka Allah kelak akan perjumpakan kita. Jangan kalian bersedih, jangan kalian takut, jangan takut dan jangan bersedih. Dan bahkan Allah memberikan berita gembira berupa kenikmatan surganya. Jamaah sekalian, sekali lagi, mari kita buktikan sebagai orang yang beriman, kita menatap kehidupan ke depan ini dengan rasa percaya diri yang luar biasa, dengan optimisme yang sangat kuat. Kalau kita mau disebut orang beriman, jamaah sekalian, peringatan Allah itu tentu sangat jelas. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jika kalian semuanya ini orang yang beriman kepada Allah, jangan merasa hina, jangan merasa rendah diri, dan jangan bersedih. Allah telah mengangkat derajat kalian, orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka jamaah sekalian, tentu tidak perlu ada yang dipesimiskan, apalagi kemudian ditakutkan terhadap apapun yang akan kita hadapi.
Teman sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan kekuatan, pertolongan dan bimbingan kita sampai kelak kita menghadap Allah dengan iman dan Islam yang kokoh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamna kama rabbayana shighara. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh lana sabran wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afrigh lana sabran wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil musyrikin. Rabbana afrigh lana sabran wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afrigh lana sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Maaf kalau ada yang tidak berkenan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.